Halo guys, kembali lagi bersama media Pura-Pura Sumber Air Klaten. Hari ini saya bermain di tempatnya salah satu dedengkot cendet di Klaten guys. Beberapa teman-teman mungkin sudah mengenali beliau. Beliau ini sangat luar biasa sekali dan sudah lama sekali berkecimpung di dunia cendet. Bagaimana kabarnya Pak Srianto? Alhamdulillah saya mas. Jadi untuk jenengan itu berkecimpung di dunia cendet itu sebenarnya sejak kapan Pak? Nggih, dan pertama pada saat saya suka cendet ini sebetulnya sudah dari dulu ya, sekitar 15 tahunan yang lalu. Dan dulu pertama saya kali main itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Dan untuk di Klaten ini sekitar 7 tahunan, 7 ke 8 tahunan. Berarti malah di Jawa Timur dulu baru di Klaten. Tapi kalau Pak Srianto ini sebenarnya aslinya mana? Asli Klaten atau Jawa Timur itu? Kalau asli saya kelahiran di Klaten mas. Oh. Kelahiran di Klaten, sempat bekerja di Situbondo. Oh, Situbondo. Terus untuk kok Pak Srianto ini bisa suka cendet itu alasannya apa itu Pak? Kalau mungkin dari saya, kalau saya kan suka suka cendet itu karena kerengnya. Aslinya dari sangar manuk sangar menkulo terus jadi suka. Kalau jenengan itu karena apa itu? Pada awalnya saya suka burung cendet ini pertama lagu yang dibawakan itu utuh-utuh. Walaupun dia bukan burung aslinya, tapi dia membawakan irama lagunya itu utuh-utuh. Utuh ya. Tapi kalau memang kita bandingkan, ini bukan menjelekkan atau dari lain burung-burung yang lain ya. Emang kalau cendet itu cerdas ya Pak ya. Cendet itu sangat cerdas. Bahkan dia mau suara apapun bisa ditirukan. Bisa ditirukan dari sandal jepit, sandal apa itu? Sandal anak-anak. Mainan anak-anak itu pun juga iya, bisa ditirukan. Pembawaannya pun jelas, artikulasinya banyak yang jelas. Nah terus untuk saat ini Pak Srianto itu pelihara berapa cendet ini? Kalau saat ini ada 27 burung mas. 27 burung? Iya. Setiap hari diurusi Pak? Diurusi. Dikeluarkan tiap hari itu? Setiap hari. Edan, itu likur burung sendirian? Sendirian. Bahkan untuk penjemuran itu ada dua kali kloter. Dalam artian sekitar 15 burung ataupun 12 burung itu tak keluarkan duluan. Nanti setelah itu selesai baru tak keluarkan yang masih di dalam. Oh gitu. Tapi untuk ini punya Pak Srianto sendiri atau gimana ini? Kalau untuk 27 burung ini, di sini saya akan membuka sekolah untuk burung-burung, katakanlah ada yang beli mahal tapi tidak jalan. Ada mempunyai bahan yang siap buantang istimewa tapi bingung mau mencari settingan. Ya. Ada burung macet. Katakanlah di sini saya mencetak materi pun juga bisa. Jadi 27 burung ini bukan punya saya semua. Jadi orang-orang menyekolahkan di sini ya Pak. Kalau untuk sekolahnya itu apa juga sejak 7 tahun yang lalu atau dari tahun berapa itu kalau? Kalau untuk sekolah burungnya ini yang saya buka katakanlah untuk umum, ini sudah sekitaran 1,5 tahun. Tapi sebelum itu saya memang sudah jadi PKT-nya Mas Juwana dan Mas Angga, Mas Fajar. Ada tiga orang ini yang awal mula katakanlah menyekolahkan di saya. Oh, kalau mungkin dari seluruh Indonesia, yang seluruh Indonesia itu paling jauh dari mana ini Pak? Kalau yang paling jauh Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Yang untuk Jawa Timur di Malang ada. Oh ada, yang dari Malang ada. Oh, berarti kalau untuk yang luar Jawa nggak ada ini? Untuk yang luar Jawa nggak ada. Ini lingkup Pulau Jawa. Lingkup Pulau Jawa. Kalau yang terdekat mana ini Pak? Kalau yang terdekat Klaten juga. Oh Klaten ya. Klaten juga. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang mau menyekolahkan
cendetnya yang susah nampil mungkin ya Pak, susah nampil di gantangan atau mau mencari settingan mungkin nanti silakan dihubungi, nanti mungkin saya sertakan WA-nya atau bisa lewat saya juga bisa, nanti tak kasih nomornya. Kita satu kota Pak Srianto ya, kita satu kota kebetulan kan, kemarin kita dari tempat Mas Murti, sekarang yang satu kota dulu. Terus kalau cendet itu kan maksudnya dari 27 burung itu kan pasti berbeda karakter Pak. Iya. Nah kemudian cara Pak Srianto ini menentukan setiap burung, menentukan settingannya setiap burung itu seperti apa? Kalau saya pribadi untuk menentukan settingan Mas, itu akan saya katakanlah kalau saya mau mengorbit atas nama si A, itulah yang saya orbit duluan. Jadi kita memang 27 ini kita orbit satu-satu. Oh, gitu. Yang lain itu masih saya setel hidup, katakanlah intinya dia tidak over emosi, tidak over birahi. Saya fokus ke burung si A tadi. Si A tadi setiap hari rawatannya berbeda dari yang lain mungkin ya? Saya sendirikan. Bahkan kalau saya ada waktu itu, kalau ada burung yang masih tidak enak di gantangan, itu pasti tak taruh di depan teras. Saya perhatikan sambil ngopi, seperti itu. Merhatikan kurang apa gitu ya Pak. Dan apa ya, untuk settingan cendet itu untuk menemukannya itu sebenarnya susah atau gampang Pak? Soalnya saya itu ya, saya kan kebetulan juga main cendet, cuman kok mangsaku ya mumet tok ya sini cendet. Jadi misal beli burung 4 juta itu yang 1 juta buat beli burung, yang 4 juta buat beli bodreknya kalau saya. Sebenarnya simpel Mas. Jadi kita untuk perawatan burung cendet itu intinya kita di 3 hal. Pertama di EF-nya. Iya. Kedua di penjemuran, dan ketiga ini di pemandian. Jadi yang pertama intinya kita temukan dulu untuk settingan harian. Jadi settingan harian itu bukan karena kita kasih jangkrik banyak, bukan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti kemauan burung kita. Jadi contoh kita kasih katakanlah 10 tadi kita tunggu ya antara 1 menit. Dalam 1 menit itu tadi yang langsung dimakan berapa, yang dibuat mainan berapa, terus kalau dia sudah dijatuhkan dari tempat pakan itu berarti dia sudah tidak mau. Berarti sampai istilahnya sekenyangnya burungnya ya Pak? Bukan, kalau sekenyangnya itu nanti mau dikasih berapapun pasti dia akan habis. Tapi kalau keinginan itu tadi kan pasnya dianya. Jadi seumpama habisnya 5 ya 5 tadi. Semisal kita kasih 10 habis 5, kita biarkan mau 10 mau 15 pun habis. Tapi berlebihan. Oh gitu ya. Berarti emang jangkanya itu harus 1 menit itu? Ya kisaran 1 menit. Oh gitu. Untuk menentukan settingan itu kan biasanya dari EF terus 4 juga. Nah kalau untuk tangkringan ini apakah juga pengaruh besar nggak ini untuk cendet? Betul Mas, kalau untuk tangkringan ini memang ada pengaruhnya ya. Jadi pertama burung itu apakah dia itu suka yang halus, apakah dia itu suka yang kayak asem Bali, apakah asem biasa ataupun yang kayu biasa, itu sangat menentukan Mas. Karena kenyamanan burung ini tadilah yang kita cari. Oh gitu. Jadi kalau sayang ya, kalau saya pribadi, kalau burung saya itu nyaman, dia tidurnya di situ, disitulah dia akan mengocah itu dengan enak. Oh, tapi untuk menentukannya gimana Pak? Apakah dari halus atau kasarnya itu, atau dari ukuran juga, atau bagaimana itu? Kalau kita mau mencari katakanlah pasnya, itu kita bisa katakanlah seumpama kayu ya. Seumpama kayu kita di atas kasih yang halus, di bawah kasih yang gerigi Mas. Maksudnya yang yang ini ya? Yang bawah. Iya. Terus nanti untuk mengetahuinya itu kita di pagi hari kita buka, kita lihat kotoran yang paling banyak, disitulah burung itu nyaman. Oh gitu. Dari
dari kotorannya tadi, dia tidur kan di situ. Iya. Pasti disitulah nyamannya. Pasti itu. Pasti. Ulah baru tahu saya ini. Bener, ini baru tahu. Jadi itu. Esok kadang telek malah numpang neng dur tangkringan nih, Pak. Ngisor itu yang kan, bawah itu. Pasti kan di bawahnya pasti juga ada. Jadi memang kalau memang dari kayu besar kecilnya, itu kan kita bisa katakanlah buat yang besar terus mengecil. Nah, nanti itu burung akan milih, Mas. Akan milih sendiri. Berarti nggak harus dicoba sih, wah ini kurang piye ya, enggak gitu ya. Kita nyarinya itu pada saat di pagi hari. Nah ini salah satu kesalahan saya mungkin ini. Dulu saya menentukan tangkringan itu ya bener yang dikatakan Pak Sri itu tadi kan, yang sini kecil sananya besar. Ya saya ganti seperti itu, tapi tak gantang guys. Wah ini nyepake det sak bager ya entek kuwi. Ternyata salah dari tidurnya ternyata ya. Sebetulnya simpel. Kalau burung nyaman, kita sudah bisa membuat burung itu nyaman. Mau burung apapun itu pasti enak. Mau murai, mau kacang, mau hijau, itu simpel betul. Kita mau mencari settingan apapun, kekurangan dia apa, itu pasti akan ketemu. Oh gitu. Jadi di alam pun kita kan katakanlah burung itu dia katakanlah juga milih-milih mau nangkring itu milih-milih. Oke, soal kalau saya lihat perkutut aja loh, itu biasanya yo tak titeni emang yos di situ-situ aja kalau manggung. Karena dia sudah nyaman. Oh. Tuh, jadi udah ketemu ini guys, cara menentukan tangkringannya. Oh ternyata seperti itu. Jadi ya simpel tenan, nek ra ngerti. Dari kotoran yang paling banyak waktu di pagi hari. Oh berarti mending sore itu bersihkan dulu ya Pak? Iya, kalau kita pasti sudah tahu, walaupun katakanlah sore itu belum bersih, pasti juga akan dominan di situ banyak. Oh iya, kalau sudah wis kulino ya beda ya. Kalau udah mengerti, udah feelingnya tiap hari pegang, berarti juga udah tahu. Ya guys, mungkin ini salah satu tips untuk menentukan settingan tangkringan. Tadi juga ada EF juga kan, menentukan EF seperti apa. Nah untuk lebih jelasnya, kalau pengen yang komplit plate, dan nanti silahkan di YouTube-nya Pak Srianto ini. Nama YouTube-nya apa nih Pak? Nama YouTube saya Kicau Cendet Klaten KCK. Jenengan bisa ketik KCK saja sudah akan keluar. Nah ini Kicau Cendet Klaten. Tapi kalau sebenarnya KCK itu artinya itu atau bukan? Yang mana? Karena teman-teman mungkin lingkup daerah sekitaran Solo, Jogja, dan Wonogiri, Solo Tigo dan sebagainya, itu kenalnya saya itu Srianto KCK. Jadi KCK itu sebetulnya singkatan dari komunitas Cendet Klaten. Nah, karena ini untuk menyangkup semuanya, itu saya ganti dengan Kicau Cendet Klaten. Oh ya gitu. Jadi Kicau Cendet Klaten guys, nanti YouTube-nya mungkin nanti tak sisipkan linknya di deskripsi video ini guys. Nanti jenengan silahkan mau tanya di situ juga bisa, atau juga bisa lewat TikTok ya Pak? Boleh. TikToknya apa? Sama? TikToknya Srianto 21. Nah TikToknya itu nanti linknya juga tak taruh di deskripsi. Nanti los, pokoknya enak. Pak Sri ini enak, orangnya enak, fair juga. Jenengan tanya beliau jawab, pasti dijawab. Siap. Apalagi kalau burung dari sini, walah burung sedotakan wis dijawab sih. Ya, jadi memang kalau burung-burung dari saya akan saya pandu sampai burung itu sampai. Lah ini guys, salah satu kelebihan mungkin value yang didapatkan dari Pak Srianto ini, ketika teman-teman beli cendet dari beliau itu bakal dipandu sampai jalan enak gitu ya Pak ya. Lah kalau untuk gini Pak, kan kadang kan juga bingung juga untuk memahami cendet. Oh sebenarnya ini udah siap ini buat gantangan, udah 90% pasti kerja ini. Lah Bapak itu cara mengetahuinya itu seperti apa? Apakah sudah feelingnya atau gimana itu? Kalau burung yang siap-siap gantang, pada intinya burung itu di rumah sudah gacor. Bahkan di dalam kerodong pun pasti sudah gacor. Gacor bocor. Kedua, kalau dia biasa nyepah itu nyepah EF ya, bukan fur ya. Oh gitu. Jadi kalau sepahan EF itu warnanya kecoklatan. Kehitaman gitu. Kalau fur ya
depannya furnya tadi. Warna furnya. Jadi kalau sepahan EF dia sudah siap. Oh berarti dari situ ya, berarti gacor, bocor di kerodong sama sepahnya. Berarti sepah ini termasuk ya ngaruh ya Pak? Sepah ini ngaruh ya. Bahkan burung kita kalau kita kasih EF di gantangan pada saat mau naik, yang biasanya nyepah dulu dia belum nyepah, itu bisa pengaruh di atas tiang besinya di gantangannya tadi, bisa ngetem, tidak bongkar materi. Oh nahan mungkin ya, nahan karena mau keluar tapi belum mau keluar. Nah untuk settingan cendet ini sebenarnya Pak, apakah bisa dipatenkan? Maksudnya dipatenkan itu ya sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan, misal di berumur panjang ya kayak gini settingannya, misal settingan ya udah kayak terus sampai besok. Ya itu sebenarnya bisa nggak itu dipatenkan seperti itu? Kalau untuk mematenkan seperti itu kita butuh usia Mas, butuh umur ya. Dan itu pun pasti ada perubahan. Pasti ya. Jadi setelah dia itu mabung, setelah burung itu mabung, itu pasti jangkriknya itu antara berkurang 1 atau tambah 1. Kalau saya perhatikan di situ, di jangkrik dan di penjemuran. Jadi sama penjemuran biasa 1 jam, yang dulu dia enak, terus sekarang kita jemur 1 jam, burung itu tadi jadi nakal. Disitulah kita harus bisa mengurangin waktunya tadi. Gitu. Dan sebaliknya kalau dia itu 1 jam tadi kurang ngotot, ya disitulah kita harus bisa punya feeling untuk menaikkan berapa menit. Oh gitu ya. Berarti ya tetap nggak bisa ya, nggak bisa dipatenkan, itu tetap nggak bisa, soalnya ya makhluk hidup guys. Makhluk hidup, dia bukan robot. Robot wae suwe ya londot itu apa sekrup-sekrupe, tetap nggak bisa. Terus nggak bisa. Burung mau stabil apapun Mas ya, kalau dia itu sudah pindah rawatan, sudah pindah pemilik, dia itu performnya sudah akan berbeda. Oh gitu. Kecuali kita katakanlah ada bos beli dengan nominal mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, dia itu beli dengan perawatnya, burung masih di tempat yang punya yang rawat pertama, disitulah performnya akan tetap stabil. Oh gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah beda rawatan, apalagi kita itu beda kota, beda cuaca ya, beda. Jadi disitulah perbedaannya. Terkadang beda cuaca, sampai di kota pembeli dia itu bisa mabung dulu. Iya, itu luar kok, yang sama-sama satu kota wae kadang bisa beda ya Pak. Padahal masih sama kota. Karena kita itu sebetulnya kadang katakanlah si pembeli ini tidak mau rutin seperti waktu di perawat pertama. Oh gitu. Berarti kalau ini ya Pak, kembali lagi tadi untuk masalah cendet yang sekolah di sini itu apakah harganya, untuk harganya ini apakah mahal-mahal semua, mungkin di atas 2 digit atau di bawah 2 digit atau kalau itu memang ada sih Mas ya, ada yang itu sudah puluhan juta ada, terus bahkan masih harga bahan pun juga ada. Jadi semua itu pun juga memang saya ada, kalau memang saya gantang itu dijual, ada pembeli yang menanyakan, itu pun insya Allah juga dijual. Pasti dijual ya? Dijual, cuman memang nominalnya kita tergantung dia itu stabil enggaknya. Tapi juga tergantung dari si pemilik enggak Pak? Atau terserah jenengan nih untuk harga? Kalau itu tetap saya konsultasi dengan si pemilik. Oh gitu. Jadi orang yang waton ada ya? Soalnya ada ya Pak, kalau dengar cerita-cerita dari mana-mana kan kadang kan mungkin ada yang orang itu dititipin burung didol ora ngomong. Wah kuwi ya wis marai mumet bose. Nah niku katakanlah dia sudah nggak mau bekerja lagi. Nah, tapi kalau Pak Sri ini insya Allah ya beliau ini amanah, 100% amanah. Saya pernah bertransaksi juga dengan beliau dan
wis ranek masalah clear. Burungnya juga ada. Burungnya juga masih ada ternyata. Saya kira sudah laku, ternyata masih ada. Alhamdulillah burungnya juga jalan. Sudah jalan ya, Pak? Terakhir dia habis mabung sih ya. Main di halal bihalalnya di Depo Enterprise di Klaten ini juga masuk nomor 3. Wih, mantap. Mantap. Butuh gedruk. Butuh gedruk ya. Butuh gedruk itu ring saya. Saya juga ngambil dari Mas Butuh gedruk ini. Lah untuk kan ini guys, Pak Srianto ini mungkin salah satu ya. Setahu saya ini beliau ini yang mampu menjual cendet paling tinggi ini ya beliau. 2 digit beliau ini. Alhamdulillah. Boleh sedikit diceritakan nggak itu Pak? Bisa laku segitu itu? Kemarin ya, awal cerita ini cendet sakral ya. Cendet sakral ini punyanya Mas Juwana. Yang saya ceritakan bos saya yang pertama kali kan ada Mas Juwana, ada Mas Fajar, ada Mas Angga. Nah inilah punyanya Mas Juwana ini kemarin cendetnya namanya sakral. Dia itu laku 50 juta Mas. Sakral itu 50 juta. 50 juta. Nih, Klaten gerungnya eneng guys. Belum ada yang jual harga segitu. Kayaknya baru Pak Sri tok ini. Beneran ini. Soalnya saya selain Pak Sri ini belum dengar saya. Alhamdulillah, dan burung itu sampai sekarang pun stabil. Masih stabil. Masih. Beh, mantap. Elok guys. Burung itu memang istimewa Mas. Istimewa ya guys. Untuk materi juga. Saya sempat lihat di itu Pak, pas di mana ya? Joleno pernah main tuh. Joleno itu wah nonjol dewe. Kurungan ukir kayaknya itu. Kurungan ukir. Itu memang wah tengkeke jan ra umum dawane. 40 dino guys dawane. Itu tenan. Hampir 1 menit sih Mas tengkek. Tapi itu pun tengkek pun dia tidak jeda. Setelah itu lanjut kapas tembak, lanjut. Oh, habis nembak tengkek panjang langsung ya? Iya, langsung pelato, gereja seperti itu. Oh. Ini berarti ya istimewa tenan. Biasanya kalau ada burung yang nembak panjang itu terus pasti ada jeda dikit baru. Tapi kalau ini langsung ya Pak? Langsung. Pada saat itu masih muda Mas. Burung itu saya mainkan mamel. Kalau untuk saat ini saya kemarin kan juga masih kontak-kontakan dengan pemiliknya. Untuk saat ini sudah dimainkan kering. Udah kering saya. Sudah main kering. Wah, makin jos gitu pasti. Dan stabil. Kalau saya sendiri sebenarnya ya paling suka cendet itu main kering, Pak. Main kering, dia main enak kering, wah jan istimewa kali. Cuman perlu digarisbawahi ya, untuk cendet itu sebetulnya untuk burung basah itu sebagian dari settingan. Iya, betul. Kalau itu betul. Burung kalau dia itu kondisi bulu mau mabung, bulu habis mabung, pasti emosi tinggi. Kalau kita mainnya kering, itu pasti akan nguber lawan, nguber juri, nguber orang. Jadi kita meminimalisirnya itu tadi dengan cara kita mandi dulu sebelum dinaikkan. Terus naiknya nanti ya sedikit basah ya. Jadi nggak ada aturannya itu burung basah nggak boleh main, nggak ada. Iya betul. Kalau cendet itu emang nggak ada. Dulu awal-awal saya main cendet itu ya rodok gumun jane. Liyane kaya ning gak ono ning ngono iki. Lah iki kok pendet kok teso teles ngecemes gini piye. Kan ternyata kok setelah kesini ini oh ya emang kayak gitu. Settingannya emang ada yang seperti itu. Sebagian dari settingan Mas. Karena yang dinilai sebetulnya nih irama lagu ya, irama lagu, durasi kerja dan volume. Gaya ini nomor sekian. Malah nomor terakhir ya. Jadi dengan artikulasi lagu yang pembawaan yang utuh-utuh, irama lagunya utuh, itu dengan ditunjang volume yang dahsyat, itu pasti nilai plus untuk juri. Dan durasi ini tidak harus 100%. 80% burung kerja itu sebetulnya sudah layak untuk juara ya. Itu pun ada Mas, ada aturannya. Terus untuk ini Pak, mungkin kan setiap pekerjaan atau setiap hobi itu kan pasti nggak mungkin kita kok seneng terus, pasti ada jenuhnya. Nah mungkin
jenengan itu suka dukane pelihara cendet itu apa kalau jenengan? Jadi begini Mas, kalau jenengan tanya suka dukanya itu seperti ini. Dulu pada saat awal-awal saya ini main cendet, itu kan otomatis pekerjaan pun juga agak terganggu. Iya. Katakanlah saya itu awalnya memang jadi pedagang ya, saya pedagang keliling lah katakanlah. Pulang. Yang pas di situ Bondo itu? Bukan, yang di sini pun dulu saya juga seperti itu. Oh. Nah, pedagang juga. Pada saat itu saya yang seharusnya pulang bisa jam 5, jam 4 lah paling cepat itu ya. Saya itu sebelum ada gantangan itu, katakanlah gantangan jam 3. Saya itu jam 2 sudah pulang. Jadi kan agak mengganggu sebetulnya ya. Dan itu pun istri saya itu pasti ngomel. Nah, disitulah suka dukanya. Berarti dukanya itu istri ngomel. Cuman dengan berjalannya waktu, istri ini tahu, oh burung ini laku mahal, tak kasihkan uangnya. Dan katakanlah dia itu lama kelamaan akan mendukung. Ya luluh juga ya Pak. Luluh juga. Dulu mau beli burung aja bendino tuku manuk. Ndak dino tuku nek iki manuk tuku rega piro? 100.000 tenan ya ora. Padahal harganya bisa jutaan. Kita bilangnya cuma 100. Dan alhamdulillah katakanlah kalau kita memang serius, kita memang betul-betul mendalami, hobi pun bisa menjadi sumber rezeki. Betul, setuju kalau itu. Jadi pun katakanlah istri saya pun sekarang saya mau gantang di mana, bahkan satu hari nggak gantang pun kadang ditanyain nggak gantang Mas gitu. Jadi karena apa? Karena amplopnya itu kalau datang Bu dapat, itu udah diambil. Iya, gitu. Betul. Bonus lah katakan. Berarti dukanya itu mungkin waktu awal-awal dulu ya Pak. Awal-awal. Kalau sekarang suka tok. Alhamdulillah. Dan karena memang sekarang pun hampir 1 tahun lebih ya, itu sudah fokus di burung. Betul sekali. Oke. Jadi mungkin ya itu saja ya guys, ngobrol santai kita dengan Pak Srianto kali ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Bye bye. Bye bye.